Kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia mencapai 414 kasus. Beberapa hari terakhir kasus COVID di Indonesia juga semakin meningkat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan varian Omikron penularannya sangat cepat tapi gejalanya ringan dibandingkan varian Delta. Masyarakat pun diminta untuk tetap waspada menghadapi gelombang kenaikan kasus varian Omikron. Kenaikan transmisi Omikron akan jauh lebih tinggi dari Delta, tetapi yang dirawat jauh lebih sedikit. Sehingga strategi layanan dari Kementerian Kesehatan akan digeser, yang sebelumnya fokusnya ke rumah sakit, sekarang fokusnya ke rumah. Kita akan menghadapi gelombang dari Omikron ini, tidak usah panik, kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, dan pengalaman menunjukkan bahwa walaupun naiknya cepat, tapi gelombang Omikron ini juga turunnya pun cepat. Sehingga yang penting jangan lupa jaga prokes, disiplin juga melakukan surveillance, dan yang paling penting percepat vaksinasi rekan-rekan kita, keluarga kita yang belum mendapatkan vaksinasi. Baik, dari Andromeda kita ke Ardilase. Ardilase, apakah jumlah pasien COVID-19 di RSPI Sulianti Saroso meningkat pasca adanya varian Omikron? Ya, Yohana dan juga pemirsa, memang benar tadi dikatakan bahwa jumlah pasien yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso, khususnya ini adanya varian baru Omikron, terus bertambah. Dan kalau kami menggambarkan suasana di sini memang saat ini terpantau sepi, dan tadi memang dari pihak rumah sakit maupun pemerintah menutup layanan non-COVID untuk rumah sakit RSPI Sulianti Saroso ini. Artinya pasien yang memang berobat di sini untuk 1 bulan ke depan tidak diizinkan terlebih dahulu. Tentunya ini untuk menjaga kesehatan ataupun keselamatan pasien non-COVID yang berobat di RSPI Sulianti Saroso ini. Berdasarkan informasi yang kami dapat, memang dikatakan karena adanya varian baru ini yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso ini bertambah setiap harinya. Dan hingga saat ini berdasarkan data yang kami dapat, terdapat 53 pasien yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso ini. 53 ini tadi dikatakan bahwa telah melakukan perjalanan, dan di mana dari 53 ini terdapat 14 orang yang melakukan perjalanan, ini 10 orang WNI dan 4 orang WNA, dan selebihnya yaitu 39 orang yang masih probable. Artinya ini masih belum diketahui apakah pasien ini merupakan pasien yang terpapar varian baru Omikron atau bukan. Dan selain itu tadi dikatakan bahwa pasien yang berada di RSPI Sulianti Saroso ini terus mendapatkan perawatan, di mana setiap pasien mendapatkan satu ruangan tentunya untuk mendapatkan perawatan dari RSPI Sulianti Saroso. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut pernyataan langsung dari Dirut RSPI Sulianti Saroso, Dr. Muhammad Syahril. Ya, jadi sejak tanggal 23 Desember yang lalu, RSPI telah merawat pasien yang konfirmasi Omikron. Nah, sejak itu kita diminta oleh Kementerian Kesehatan hanya merawat pasien COVID Omikron yang dijadikan sebagai isolasi di rumah sakit. Jadi pasien-pasien yang dari perjalanan luar negeri, PPLN namanya, itu kan dites di KKP ya atau di bandara. Nah, kalau dia tidak positif, maka dia dikarantina di suatu tempat di hotel lah ya yang sudah disiapkan. Tetapi begitu di hotel dia positif dan dia positif, maka dia harus diisolasi di rumah sakit. Yohana. Ya, setelah keputusan untuk fokus merawat pasien COVID, apakah di RS Sulianti Saroso saat ini masih ada pasien non-COVID yang juga dirawat? Ya, Yohana dan juga pemirsa, memang tadi dikatakan bahwa sebelumnya, yaitu pada Agustus 2021 yang lalu, memang sudah RSPI Sulianti Saroso ini memang menerima pasien non-COVID. Dan hingga saat ini berdasarkan informasi setelah ditutup per Januari 2022 ini, memang masih ada pasien yang dirawat. Tadi berdasarkan data terdapat 2 orang yang masih dirawat di ruang ICU. Dan tadi memang ketika kami menanyakan bahwa ada beberapa proses yang dilakukan untuk pemindahan pasien, di mana tadi dikatakan yang pertama ketika pasien sembuh maka diizinkan untuk pulang, lalu ketika pasien sudah dinyatakan membaik maka diizinkan untuk melakukan rawat jalan, dan terakhir yaitu
pasien yang masih dirawat bisa dilakukan transfer ke rumah sakit lain, tentunya ini untuk mensterilkan RSPI Sulianti Saroso ini. Dan tadi ketika kami menanyakan keadaan kedua pasien yang dirawat di ruang ICU ini, dikatakan bahwa nantinya pihak rumah sakit akan mengupayakan mentransfer 2 orang pasien ini ke rumah sakit lain, tentunya ini untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik tentunya agar tidak terpapar COVID-19, karena memang kita mengetahui di RSPI Sulianti Saroso ini memang dirawat pasien yang terpapar COVID-19. Demikian Yohana, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ardila. Dan sebelumnya juga ada Andromeda Afrizal. Terima kasih teman-teman.